Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmila Mawati Joni dengan NIM 210731107. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen beserta cara kerja dari well silinder dan master silinder. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang well silinder atau silinder roda. Komponen dalam silinder roda. Yang pertama ada piston. Komponen yang pertama ini fungsinya adalah untuk menekan sepatu rem agar menempel pada bagian tromol rem dan proses pengereman pun terjadi. Pembuatan piston harus presisi dengan silinder supaya ketika terjadi tekanan dari fluida maka piston akan terdorong. Yang kedua ada boot, disebut juga dengan protective dust. Sesuai dengan namanya, komponen ini berfungsi untuk melindungi silinder dari kotoran serta debu. Oleh karena itulah letaknya ada di bagian luar silinder dan menyelimutinya. Yang ketiga ada sel piston. Komponen silinder roda selanjutnya adalah sel pada bagian dalam silinder, yang fungsinya adalah untuk merapatkan piston dengan silinder, baik itu piston dan silinder harus dalam kondisi selalu rapat demi mencegah terjadinya kebocoran fluida. Yang keempat ada compression spring, disebut juga sebagai expander spring assembly, yang fungsinya adalah untuk mengembalikan posisi piston ke awal. Tujuannya adalah agar pada proses pengereman yang selanjutnya tidak terjadi keterlambatan. Yang kelima ada blinder plug. Komponen terakhir ini adalah baut yang menjadi bagian silinder roda untuk membuang angin atau menghilangkan ketika terjebak pada saluran hidrolik rem. Tujuannya tentu saja agar tidak terjadi blong pada saat pengereman. Cara kerja silinder roda atau well silinder. Yang pertama, kinerja silinder roda pada saat pengemudi menginjak pedal rem. Minyak rem pun akan terdorong sehingga menciptakan tenaga hidrolis dan tekanan ini akan diteruskan melalui selang rem ke arah silinder roda. Pada saat tekanan hidrolis masuk ke dalam ruang silinder dan melawan compression spring sehingga dapat mendorong piston. Tenaga dorong inilah yang merupakan gerakan mekanis dan bisa terjadi karena ruang silinder dan piston dirancang agar presisi serta terdapat sel. Selanjutnya seperti pada fungsi silinder roda yaitu kampas rem akan ditekan sampai muncul gesekan dengan brake drum. Yang kedua, kinerja silinder roda pada saat pengemudi melepaskan pedal rem. Hal yang terjadi sebaliknya adalah ketika pedal rem dilepaskan oleh pengemudi, otomatis push rod akan kembali pada posisinya dan minyak rem masuk lagi ke master silinder karena proses vakum. Tekanan hidrolis yang tadinya masuk ke silinder roda juga akan hilang. Tidak adanya tekanan ini membuat return spring di rem tromol lebih kuat sehingga piston kembali pada posisinya. Sedangkan compression spring juga bekerja pada menarik piston dan proses pengereman perlahan mulai melambat. Dan baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen master silinder. Yang pertama ada white cap. Komponen yang pertama bernama white cap. White cap adalah sebuah penutup untuk tangki yang berfungsi untuk menampung minyak dari rem. Yang kedua ada diafragma. Komponen selanjutnya yaitu diafragma. Diafragma memiliki fungsi sebagai sel yang bermaterial karet. Fungsi sel ini yaitu untuk melindungi master silinder tersebut. Yang ketiga ada reservoir tank. Komponen lainnya yaitu reservoir tank. Reservoir tank adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan. Dan yang keempat adalah lever sensor. Lever sensor berfungsi sebagai komponen yang memberitahu pengemudi jika minyak rem telah habis atau kurang. Yang kelima ada master cylinder body. Komponen ini adalah body di luar tempat di mana piston dan sel rem bekerja. Yang keenam ada primary piston. Primary piston adalah piston utama pada sebuah rem depan di mana terdapat dua sel di kedua ujungnya. Yang ketujuh ada rotor spring. Rotor spring ini adalah sebuah pegas yang berfungsi untuk mengembalikan posisi piston ke posisi semula. Yang kedelapan ada secondary piston. Seperti namanya, secondary piston adalah sebuah piston sekunder yang ada di rem belakang kendaraan. Di secondary piston ini juga terdapat sel atau segel di kedua ujungnya. Yang kesembilan ada rotor part. Rotor part adalah sebuah lubang katup yang berfungsi sebagai pengembali minyak rem yang berasal dari ruang tekanan menuju reservoir tank. Yang terakhir ada inlet port. Inlet port adalah komponen terakhir yang ada di sebuah brake master cylinder. Komponen ini berfungsi sebagai
lubang untuk mengisi minyak rem dari reservoir tank menuju ruang tekanan minyak rem. Cara kerja brake master silinder. Yang pertama, saat keadaan bebas. Pada saat tidak ada tekanan pada tuas atau pedal rem, maka piston utama, piston sekunder, dan pegas berada di tengah-tengah lubang kompensasi dan lubang penambahan. Pada saat yang bersamaan, posisi minyak rem akan terhubung dengan ruang kerja. Dalam kondisi ini, ruang tekanan pada bagian belakang piston menjadi lebih rendah. Yang kedua, pada saat pedal ditekan. Cara kerja yang kedua ini yaitu pada saat pedal atau tuas rem tertekan dan pedal rem mendapat tekanan, maka push rod secara otomatis akan mendorong piston utama menuju depan. Oleh karena itu, akan terjadi tekanan pada ruang utama. Tekanan ini semakin lama akan meningkat apabila tuas ditekan lebih jauh. Dengan demikian, tekanan antara piston utama dan sekunder juga ikut bertambah. Hal ini juga memungkinkan untuk membuat tekanan pada semua sisi kaliper sama. Dan yang terakhir, pada saat pedal terlepas. Cara kerja yang terakhir yaitu ketika pedal dilepas. Saat pedal dilepas, maka tidak ada tekanan sama sekali pada tuas atau pedal rem. Oleh karena itu, rotor spring akan mengembalikan piston silinder pada posisi awal.